Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Sehingga kita senantiasa mengucapkan pujian kita sebagai tanda kesyukuran untuk semua nikmat yang Allah berikan, termasuk pada hari ini kita diizinkan kembali untuk bertemu melanjutkan kajian. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan sebagai tanda cinta dan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umat manusia ke jalan keselamatan. Ibu sekalian, pada pelajaran kita yang lalu kita sudah membahas tentang latihan pertama yang ada yang ke-16. Nah, kita hari ini akan lanjutkan untuk mengerjakan latihan yang serupa sebagai usaha kita untuk menguatkan penguasaan kosakata yang telah kita miliki. Untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, materi kita pada hari ini ya masih latihan menjodohkan. Ya, latihan menjodohkan untuk menguatkan penguasaan kosakata yang telah kita miliki dari teks pokok yang ada pada pelajaran yang ke-16 ini. Sebelum kita mencoba untuk menjodohkan mana yang paling sesuai antara ungkapan-ungkapan yang ada di sebelah kanan dengan ungkapan-ungkapan ada di sebelah kiri, mari kita baca per kalimat terlebih dahulu sambil mencoba mengingat-ingat kembali kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Kalau ada yang terlupa atau belum terpahami, kita diskusikan nanti setelah kita mencoba untuk memasangkan ungkapan yang sesuai di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kita mulai dari ungkapan pertama di sebelah kanan. Yang pertama ada ungkapan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan mengutip kembali apa yang ada di dalam ayat yang kita kaji. Mudah-mudahan menguatkan kembali apa yang kita pahami. Berikutnya, laha ma kasabat. Sama juga ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada kasabat, ada iktasabat, ada laha dan ada 'alaiha. Berikutnya la yu'akhiduna Allah in nasina. Ini modifikasi la tu'akhizna in nasina au akhtana. Itu dalam ayatnya ini ada perubahan sedikit. La yu'akhiduna Allahu in nasina. Nah, kemudian berikutnya anta maulana. Diingat-ingat ya apa makna masing-masing ungkapan yang ada pada latihan ini ya, ungkapan tersebut. Sekarang kita berpindah ke sebelah kirinya, ibu-ibu sekalian. Kita sebelah kirinya ada beberapa pilihan. Ya, ada pilihan yang perlu kita sesuaikan manakah yang paling cocok untuk melanjutkan ungkapan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama,
Yajzillahu man ya'malu as-salihat. Ya. Yajzillahu man ya'malu as-salihat. Ya, diingat-ingat ini semua kata-kata yang ada di sini sudah pernah kita pelajari. Ya, mungkin ada yang begitu akrab atau mungkin ada mulai meredup. Mudah-mudahan kembali kita bahas. Ya. Yazlimun nasa. Oke, ini udah masuk dalam bahasa Indonesia, jadi populer sekali. Allahu Rabbuna. Ya, oke. Ini juga ini kata-kata dasar yang biasa sekali kita ungkapkan. Berikutnya, yu'adzibullahu sayyi'at. Ya, ini ada kata sayyi'at. Ini kata sayyi'at, ini kosakata yang diperkuat kembali. Kita pada pelajaran sebelumnya sudah mempelajari ada beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang memiliki makna berdekatan atau bersinonim. Ada sayyi'at, kemudian apa? Sebelumnya ada al-ithm, ada az-dzunub, itu sudah kita pelajari. Kata berikutnya, ungkapan berikutnya, la yu'marul insanu illa bima fi taqatihi. Ya, ini ya, kata tokoh ini muncul di latihan kita yang sebelumnya. Yu'maru, ya, ingat yu'maru, ingat 3 huruf dasarnya, ingat bentuknya atau ingat fiilnya, ya. Kemudian ingat mengindikasikan makna apa pada ungkapan tersebut. La yu'maru al-insanu illa bima fi taqatihim. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, ada ungkapan innallaha ghafurur rahim. Iya, silakan. Jika ibu-ibu sekalian memerlukan waktu tambahan untuk mencari pasangan yang cocok, pasangan yang cocok bagi setiap ungkapan kita berikan waktu. Tapi kalau sudah ada pilihan, silakan pilihannya kita akan dengarkan pilihannya, kemudian nanti kita pahami bersama apa makna ungkapan-ungkapan tersebut kalau dia digabungkan, dijodohkan, dipasangkan, disambungkan. Nomor 4, Pak Guru. Oke. Baik, silakan Bu Yuni, yang mana? Nomor 5 ya Pak Guru. Silakan. Nomor 1 udah kalau nggak ada. Anta maulana, Allahu Rabbuna. Iya, oke, bagus. Ros nomor 2. Nomor 1 udah biar aja. Bu Ros biasanya nomor 1, bukan Bu Ros. Iya, Bu. Ibu aja. Oke. Yuni sudah. Bisa ngantuk nih, bisa nggak tahu deh pokoknya. Berikutnya, siapa lagi? Nomor 4, Pak Guru. Nomor 4, silakan. Budian. La yu'akhidna Allah inna sina. Innallaha ghafurur rahim. Iya, oke, bagus. Masih ada 3 nomor, silakan kalau sudah ada. Nomor 1 Nursi ada. Silakan Bu Nur, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama dengan la yu'marul insanu illa bima fi apa nih? Taqatihim. Iya, oke, bagus. Nomor 1, nomor 4, nomor 5 sudah ada pasangannya. Nomor 2, Ros. Nomor 2, silakan. Kok gambar HP lah ya? Gambar namanya ya. Laha ma kasabat yajziyallahu man ya'malus sholihat. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain kalau melihat ada kira-kira calon yang lebih cocok dari pasangan yang ada sekarang, boleh usulkan juga boleh, silakan. Jadi yang nomor 4 salah ya Pak Guru? Belum dibahas?
Belum dibahas, Bu. Belum dibahas. Tadi udah Ini baru saya, dimacomblangin. Baru dimacom. saya nomor 4. Ya, tadi sudah nomor 4 sudah kita catat. Iya. Tinggal nomor 3 ya. Ya, ada nomor 3 yang belum. Silakan. Tapi yang belum tuh. Tinggal yang kosong ini aja Pak Guru yu'adzibullahu ini. 3 Di belum, Pak. sebelah kiri ada 2, ya. Ada 2 pilihan yang Dua ya. Bu Sri belum itu. yazlimun nas dengan yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at. Kok di saya nggak kelihatan ya di laptop ya. Ada yang nggak kelihatan apanya, Bu? Ini yang sebelah kiri. Cuma satu aja kelihatan di tempat saya nih. Ini Masih satu ngantuk kayaknya, Bu. sudah, ini sudah. Bu Sri Iya. belum tuh, Bu Sri. Iya dia saya Aku udah, seperti aku, Ros. Oke. Bu Sri belum kebagian. Coba. Aku, Bu. Aneh gimana ya? 3 tuh Bu Sri. Boleh. Oh, Bu. Iya. Oh, ada Ibu Tari. Ibu Tari. Bu Sri Lestari. Ya, nomor berapa yang belum? Nomor 3 yang belum. Juga ya. Tadi 3, bukan yang udah. Belum. Udah kan itu. Belum Bu. Belum Oh iya, ini. belum. Bu Lestari. Walaya maka sabat ya. Iya. Plastik mana yang ada? Nggak tahu. Iya, di sana. Walaya maka sabat yu'adzibullahu ma yaf'alu sayi'an. Oke. Itu Ya. di atas, Pak. Sayi'an. Baik. Semua sudah ada pasangannya, ya. Semua sudah ada pasangan yang kita lihat ya, yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian berikutnya, pasangan yang diduga cocok adalah la yu'marul insan illa bima fi taqatihim. Kemudian yang kedua, laha ma kasabat. Yang diduga paling cocok adalah yajzillahu may ya'malus sholihat. Kemudian berikutnya adalah wa 'alaiha maktasabat. Yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at. Berikutnya la yu'akhidunallahu in nasina. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian yang terakhir anta maulana, itu pasangan yang diduga paling cocok adalah Allahu Rabbuna. Nah, sekarang berarti yang tidak ada pasangannya ini diduga nggak ada pasangannya adalah yazlimu annas. Ya, apa yang diduga tidak ada pasangan yang cocok. Baik, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat mana kesesuaian antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang pertama tadi memberikan jawaban adalah Bu Yuni. Tapi karena Bu Yuni sedang sibuk, kita lewatkan. Maka kita pindah ke nomor kedua tadi. Yang nomor kedua memberikan usulan adalah Ibu Dian. Nah, jadi Bu Dian, silahkan lihat kepada baris pertama sebelah kiri. Ya, baris pertama sebelah kiri. Nah, apakah ini tadi usulan siapa yang laha makasabat? Punya Ros. Punya Ros. Ya, kita lihat. Apakah ini yang punya Bu Ros ya, jawaban Bu Ros itu kalau disambungkan dengan ilmunya Bu Dian kira-kira cocok apa tidak gitu ya. Kalaupun tidak cocok nanti ya Bu Ros sendiri yang akan menunjukkan bahwa ini cocok gitu. Silakan Bu Dian, baris pertama sebelah kiri. Yahzillahu may ya'malus sholihat. Iya, baik. Apa maknanya? Yahzillahu. Allah akan memberikan
pahala istilahnya. Siapa yang beramal soleh. Begitu Pak Guru. Yang beramal soleh. Apa mananya? Allah akan memberikan istilahnya semacam pahala siapa yang berbuat amal soleh. Iya, baik. Dari mana dipahami pahala? Yahzi itu semacam upah. Yahzi Kalau bentuk berapa? Itu bentuk 2 mudore. Ya, bentuk 2. Kalau bentuk 1 atau bentuk 3-nya kira-kira ingat? Bentuk 1 atau bentuk 3-nya apa ada itu masih diingat kira-kira? Jaza. Iya, bagus. Terus jaza, terus yajzi, terus yajzi, jaza. Huruf ini masdar ya, huruf ketiga. Yang ada yang ingat? Yang lain apa? Jaza. Jaza. Iya, ini judul pelajaran kita yang keberapa nih? Yang ke-14. Iya. 14 ya, kalau ada yang ingat. Apa maknanya, Bu? Jaza, yajzi, jaza. Balasan. Iya, baik. Pahala. Jadi yajzillah apa maknanya? Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beramal soleh. Iya, bagus. Pasangannya apa di sana? Amal solehat. Pasangannya laha makasabat ya. Iya. Baik. Apa maknanya? Laha akan kasabat kan memberikan membebani. Laha makasabat. Apa maknanya? Apa yang dikerjakan kasabat yang telah dikerjakannya apa? Lahannya lupa Pak Guru. Bagaimana? Terasa cocok apa tidak ini? Kayaknya tidak ya Pak Guru. Tidak. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya. Apa komentar dari yang menjodohkannya? Ini kayaknya pasangannya nggak cocok nih katanya. Nah, tapi kalau kata Mak Comblangnya gimana nih? Bahwa dia cocok, gimana penjelasannya? Silahkan. Ya, itu cocok karena kata yang sebelah kiri itu menjelaskan Allah akan membalas orang yang telah berbuat baik, akan memberikan pahala pada orang yang telah berbuat baik. Kalau di sebelah kanan, baginya apa yang telah dikerjakan, perbuatan baik yang telah dikerjakan atau perbuatan baik. Berarti kasabat itu yang baik. Baik. Yang bermakna telah berbuat baik dari mana dipahami? Telah berbuat baik? Kasabat. Kalau di sebelah kiri dari mana dipahami? Sebelah kiri yang as-solihat. Oh iya, baik, solihat. Ya. Yang sebelah kanan apa jadi maknanya? Laha maka sabat. Baginya apa yang telah dia perbuat itu tapi menunjukkan perbuatan yang baik.
baginya apa yang telah dia perbuat, ya. Iya. Baginya apa yang telah dia perbuat. Jadi baginya maksudnya apa itu baginya? Dan Dia dibagi-bagi mendapat apa? baginya itu Yang dibagi-bagi apa di sini? mendapatkan Siapa yang mendapatkan? yang telah berbuat baik. Di sini apa? Apakah ada kata? Mendapatkan balasan pahala. Iya. Siapa yang mendapatkan balasan? Orang yang berbuat baik. Apa ada kata yang bermakna orang di situ? Tidak ada. Berarti kita menggunakan apa? Kata ganti. Iya, bagaimana jadinya? Cocoknya kata ganti apa yang bisa dimunculkan? Dia mendapatkan balasan yang baik. Dia mendapatkan balasan yang baik. Yang bermakna ini mana? Makna kasabat di sini apa? Perbuatan baik. Ya, berarti maknanya apa? Dia mendapatkan perbuatan baik. Dia mendapatkan perbuatan baik. Cocok? Dia mendapatkan kebaikan. Apa ya? Dia mendapatkannya. Mendapatkan apa? Ayo, mendapatkan apa nih? Maka sahabat, apa yang telah dia perbuat, dia mendapatkan pahala. Dia perbuat. Oke ya. Ada idenya ya. Ada ide dia, ada ide mendapatkan, ada ide telah berbuat gitu ya. Kalau digabung bagaimana jadinya? Dia telah mendapatkan apa yang telah diperbuat. Jadi yang dia dapatkan perbuatannya. Ya, bukan, dia telah berbuat baik, terus dia mendapatkan pahala gitu. Ya, itu digabungkan menjadi satu gitu, biar menjadi pemahaman gitu. Dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala apa ya? Apa yang telah dia perbuat. Iya, coba itu dilihat ya bahasa Indonesianya. Dia mendapatkan pahala apa yang dia perbuat, begitu? Iya. Nah, itu pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah bahas ya, kasabat dengan iktasabat itu bedanya apa kan? Iya. Iya. Kasabat perbuatan yang baik, iktasabat yang coba tidak baik. Idenya dimunculkan. Ibu-ibu sekalian, jadi kita dengan diskusi ini kita mau menguatkan apa yang sudah kita pahami ya. Bukan soal benar salah itu mah, benar salah mah gitu. Jadi inilah gitu ya, anggap aja lah bonus itu. Yang paling utama adalah apa yang kita pahami itu kita jadikan landasan untuk landasan dalam memahami. Coba udah dapat itu idenya. Dia mendapatkan, kemudian dia perbuatan baik, mendapatkan apa tadi katanya? Pahala. Iya, baik. Bagaimana kalau digabungkan? Boleh tambahan kata-kata lain gitu. Boleh, ya itu kan namanya pemahaman itu seperti yang biasa itu. Pemahaman itu memungkinkan kita untuk menambahkan, mengurangi kata-kata, tetapi tidak mengubah pemahaman gitu. Pemahamannya masih sejalan. Dia mendapatkan pahala atas apa yang telah dia perbuat. Ya, ingat, karena kasabat dengan iktasabat tadi sudah muncul bedanya. Jangan dilupakan itu. Perbuatan baik. Dia mendapatkan pahala atas perbuatan baik yang telah dia perbuat. Iya, kan bisa begitu ya. Bisa begitu. Walaupun saya tidak tahu ya idenya itu ya, pahala atas gitu ya, mungkin karena biasa Indonesia ya, orang Indonesia. Oh iya, untuk saya terbiasa kadang-kadang ingatnya ke atas. Jadi untuk perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, dia
mendapatkan Pahala pahala untuk atas, katanya ya. Pahala. jangan di atas kepala. Dia mendapatkan pahala atas perbuatan baik yang telah dia lakukan. Nah, begitu ya. Ya cuman itu aja tadi, atas itu aja yang idenya. Iya, Pak Pahala Guru. atas. Kalau kita anggap pahala itu adalah hadiah. Coba lihat ya kalau kayak hadiah ya. Ini adalah hadiah titik-titik kesungguhanmu. Kira-kira titik-titiknya apa? Untuk kesungguhanmu. Ini adalah hadiah untuk kesungguhanmu Karena dalam kesungguhan. belajar. Gitu. Bilang, ini adalah hadiah atas kerja keras. Atas kerja keras. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ros. Jadinya kalau begitu, pemahamannya gimana, Bu Dian? Bisa dirasa cocok? Iya, ini benar Pak Guru. Iya, Cocok. iya. Cocok ya? Oke, baik. Cocok. Kita lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya adalah Allahu Rabbuna. Ya. Setelah Bu Dian tadi, siapa yang punya ide tadi? Yang pertama kan Bu Yuni. Setelah itu Bu Dian. Berikutnya Bu Ros ya? Bu Ros. Iya, silakan Bu Ros. Iya. Kata Bu Yuni ini, Allahu Rabbuna ini cocoknya adalah anta maulana. Mulai dari sebelah kiri, apa maknanya? Maaf nih Pak Guru, laptopnya ngehang jadi hilang gambarnya. Di skip boleh nggak Pak Guru? Allahu Rabbuna katanya. Ya, baik. Kita lewatkan berikutnya. Setelah Bu Ros tadi Bu Nur ya. Setelah Bu Ros ya. Ya, ya. Yaitu yang berikutnya adalah yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at. Nah, ini adalah pasangan yang dipilih oleh Bu Sri Lestari ya. Kata Bu Sri Lestari, yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at, pasangan yang cocok adalah wa 'alaiha maktasabat. Silakan Bu Nur, mulai dari yang sebelah kiri. Oh, yang saya tadi ya. Yu'adzibu. Bukan yang saya tadi. Yang Bu Sri Lestari tadi. Oh, Bu Lestari. Bu Lestari yang yu'adzibul mayyasa ini Pak Guru. Bukan. Yang mana sih Pak Guru? Tadi Bu Sri Lestari usulkan bahwa wa 'alaiha maktasabat itu pasangannya yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at. Ya. Ya, Pak Guru. Jadi saya terjemahkan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibullahu may ya'mal sayyi'at. Jadi kalau saya menerjemahkan, Allah akan mengazab, yu'adzibu, Allah akan mengazab orang-orang yang berbuat keburukan, sayyi'at. Nah, ini jawabannya. Terus kalau wa 'alaiha maktasabat, apa atasnya, baginya, atasnya apa-apa yang diperbuat. Iktasabat. Nah, itu kalau saya sih wa 'alaiha sama aja sih, wa 'alaiha maktasabat. Atasnya apa yang diperbuat. Dosa yang diperbuat. Jadi Allah akan mengazab, Allah akan mengazab orang-orang yang berbuat keburukan. Kemudian di sininya wa 'alaiha, atasnya apa yang diperbuat. Yang telah diperbuat. Gitu Pak Guru saya. Baik. Apa yang Ibu pahami ketika mengatakan atasnya? Itu pemahaman Ibu apa?
Atasnya gitu. Ini kalau atasnya itu ini itu suatu keburukan. Ketika suatu keburukan kemudian atasnya itu apa maksudnya? Atasnya baginya, maksudnya apa yang diperbuat, apa-apa yang diperbuat olehnya, atasnya, baginya, maksudnya dianya, ya Allah akan azab. Ya, baik. Saya masih belum dapat idenya di nih. sini Belum dapat idenya. Atasnya ini apa maksudnya atasnya ini? Allah. Tapi Allah di sini maksud mengatakan atas. Allah memang betul, di situ ada Allahnya betul. Bahasa Arabnya adalah Allah, betul ya. Alaiha itu betul, itu bahasa Arab itu. Wa alaiha itu betul bahasa Arab. Tapi ketika mengatakan atasnya, bahasa Indonesia nih yang kita bahas ya, bahasa Indonesia. Tetapi ketika Ibu mengatakan atasnya, itu apa maksudnya gitu? Ketika mengatakan atasnya, gitu. Apalagi Ibu mengatakan untuknya tapi atasnya gitu. Gimana pemahamannya? Kalau pemahaman saya di sini Allah ini dia maksudnya perbuatan yang dilakukannya, perbuatan buruk yang dilakukannya itu akan dibalas, akan diazab apabila dia berbuat keburukan, akan dibalas oleh Allah. Oke, bagus. Coba mari kita biar lebih fokus, kita bagi menjadi dua bagiannya. Kita bagi menjadi dua bagian sebagai kata kunci. Yang pertama adalah alaiha, yang kedua adalah iktasabat. Nah, coba. Nah, Ibu mau mulai yang mana ini? Alaihanya dulu apa iktasabatnya dulu? Iktasabatnya coba Pak Guru, iktasabat. Baik. Iktasabat apa maknanya? Yang dia diperbuat. Ya, perbuatan ya, berbuat, itulah. Perbuatan. Bedanya kasabat dengan iktasabat apa? Kalau kasabat sama juga dia usahakan ya, dia perbuatan. Cuma mungkin kalau iktasabat ini sama iktasabat. Ada penegasan ya, sungguh gimana ya membedakannya? Baik. Ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang masih ingat ya apa bedanya berbuat keburukan. Keburukan kali ya. Berbuat keburukan. Iya, baik. Kasabat ini adalah usaha baik, perbuatan baik. Iktasabat ini kaitannya dengan usaha buruk, perbuatan yang buruk. Nah, baik, sudah dapat ya ide dasarnya pada iktasabat. Kalau alaiha, di sini apa? Alaiha, baginya. Maksudnya apa itu? Baginya gimana? Bagi orang yang berbuat. Bagi orang yang berbuat. Yang telah melakukan perbuatan. Telah melakukan perbuatan keburukan. Ya, baginya apa baginya? Baginya. Orang yang berbuat akan mendapat apa ya? Yang berbuat kesalahan akan mendapat azab. Baginya katanya ya, baginya sama kayak seperti Bu Ros tadi juga. Iya, mulainya dengan baginya. Lalu saya tanya, atas perbuatannya, Pak Guru, kalau atas perbuatannya gimana? Atas perbuatan keburukan, gimana ya? Atas perbuatannya, perbuatan keburukannya akan dibalas. Dampak dari perbuatannya gitu. Ya, pokoknya begitu Pak Guru yang bisa sampai di situ. Atas keburukan perbuatannya, atas keburukan perbuatannya akan diazab oleh Allah. Akan diazab oleh Allah gitu aja. Gimana Pak Guru? Ya, apa kesimpulan akhirnya? Wa alaiha apa pemahamannya? Wa alaiha? Atas perbuatannya. Alaiha itu atas perbuatannya. Alaiha baginya atasnya ya, atau baginya. Aksabatnya perbuatan, jadi atas
baginya perbuatan sebentar dulu alaiha. Baginya apa yang diperbuatnya gimana itu? Ya, Ini kan bukan pertama kali kan kita ya, bukan pertama kali kita bertemu dengan perbuatan. Tapi terasa betul ya, terasa betul pengaruhnya setiap kali ada Allah jadinya atas gitu ya. Iya. Apa ada usaha apa maksudnya dibilang atas gitu. Kalau akibatnya gimana Pak Guru? Maksudnya Akibat bagaimana? dari perbuatan. Maksudnya Apa akibat kalau menurut perbuatan. Budian wa alaiha apa maksudnya alaiha? Akibat perbuatannya. Alaiha akibat perbuatannya. Akibat atasnya kan atau istilahnya hasil dari perbuatannya, makanya alaiha. Jadi bagaimana kalau kita rumuskan alaiha ini apa maknanya? Dampak atau akibat gitu, akibat dari Dampak atau perbuatan. akibat ya, dampak atau akibat. Kita boleh pakai satu aja Bu supaya kita bisa lebih fokus. Mau pakai dampak apa akibat? Akibatnya Akibat bagus. Ya, oke bagus. Jadi apa maknanya alaiha? akibat. Akibat. Nah, kalau digabung Akibat. gimana jadinya? Alaiha maktasabat. Akibat dari apa yang dia perbuatannya gitu. Akibat aktasabat kan artinya perbuatan buruk. Jadi Ya, akibat perbuatan buruknya sehingga dia akan mendapatkan azab. Di mana di sini bermakna azab di wa alaiha maktasabat? Dari mana ada azabnya? Enggak, ini nyambung sebelah kirinya. Ntar dulu itu. Ntar dulu. Loncat ya. Ini dulu, ini nih. Kita fokuskan di sini. Kita fokuskan di sini. Alaiha maktasabat. Kita ingin ikut cara berpikirnya bahwa alaiha ini kaitannya dengan akibat. Kemudian maktasabat ini perbuatan buruk. Jadi kalau digabung jadinya bagaimana? Pak Guru, kalau saya nambahin gimana Pak Guru? Sebentar dulu Bu. Karena tadi Ibu sudah sampai di situ, Bu Dian punya ide, kita tuntaskan dulu dengan Bu Dian. Nanti kalau dengan Bu Dian sudah selesai, kita nanti bisa kembali lagi ke Bu Nur. Silakan Bu Dian. Ini menggabungkannya, tetap menggabungkannya, ada subjek, ada predikat, gitu ya, ada keterangan, gitu. Ya, iktasabat itu kan perbuatan buruk. Akibat perbuatan buruknya apa yang dia perbuat gitu. Oke. Kalau kita ungkapkan jadinya kalimatnya bagaimana? Akibat perbuatan buruknya seperti itu. Belum jadi kalimat. Belum jadi kalimat itu. Belum jadi kalimat. Akibat perbuatan buruknya belum jadi kalimat itu. Ada apa gitu. Oke, itu dulu ya. Udah bagus, sudah mencoba. Nah, yang lain silahkan. Apa kira-kira maknanya? Ros, Pak Guru. Bu Ros, bagaimana Bu Ros? Seperti tadi itu akibatnya, kalau pakai dengan yang kemudian, akibatnya dia mendapatkan ganjaran. Ganjarannya dari mana? Ganjarannya? Dan itu balasan perbuatan itu buruk itu bisa ini ke ganjaran. Diartikan. Alaiha apa jadi maknanya alaiha? Alaiha itu untuknya, baginya. Nah, kalau digabung jadinya bagaimana? Baginya mendapatkan ganjaran atau balasan untuk perbuatan buruk yang dia lakukan. Subjeknya gimana subjeknya? Mulai dengan subjek. Dia mendapatkan ganjaran. Dia mendapatkan ganjaran buruk atas untuk perbuatan buruk. Maktasabat dia mendapatkan ganjaran gimana? Dia mendapatkan ganjaran untuk perbuatan buruknya, untuk perbuatan buruk yang dia lakukan. Untuk dia mendapatkan ganjaran untuk perbuatan buruk yang dia lakukan gitu. Iya. Oke, Pak. Kalau kita mengatakan ganjaran itu positif apa negatif?
Ganjaran itu balasan negatif ya. Oke, kalau itu sudah negatif, boleh, udah dapat lah. Kalau itu adalah negatif, dia mendapatkan ganjaran dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Nah, gitu jadinya. Nah, sekarang coba kita ini ya, saya coba mau ini ya mengapresiasi idenya Bu Dian tentang akibat. Oh iya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita mengatakan Allah, gitu ya, Allah, anggaplah sesuatu ya, ini sesuatu, ada barang ya, yaitu ini adalah akibat. Akibat ini kita anggap suatu barang ya. Barang itu kemudian di atas kita. Itu ya, barang itu di atas kita. Misalnya barang itu anggaplah misalnya gabah gitu ya. Gabah di atas kita. Kita apakan itu namanya? Diturunkan. Gabah di atas kita. Iya. Dijunjung. Jinjing. Apa istilahnya? Apa ya? Diangkat. Digotong. Dipanggul. Itu kan berarti ada ide nih, digotong. Ya, oke, bagus gitu jadinya. Karena kita akan mengatakan dia memikul akibat. Itu jadinya. Karena ada alaknya di sini. Dia memikul akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Gitu. Jadi kalau itu udah dapat nih Ibu Bapak sekalian. Jadi kita tadi modalnya di atas, tapi kita ya betul tadi modalnya di atas, tapi bagaimana kita memahaminya dalam bahasa Indonesia? Ketika kita mengatakan di atas, berarti kita bisa mengatakan dia memikul, gitu ya, dia memikul. Jadi menurut Bu Nur tetap cocok ya pasangan ini? Pasangannya cocok. Oke, bagus. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Ada komentar atau masukan atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait dengan diskusi kita? Kalau menurut saya udah bagus Pak Guru kalimatnya. Ya, itu artinya tidak akhirnya tadi kita punya ilmu apa sih maksudnya di atas. Nah, ternyata ibu-ibu pintar. Bisa memahami tapi nggak bisa merangkai kalimatnya. Nggak bisa menyusun. Merangkai kalimatnya sulit Pak Guru. Kalimatnya tergantung menyampaikan pesannya sulit. Kalau maknanya bisa ada tersimpan sedikit mendekat, tapi merangkai kalimat yang sempurna yang bagus tuh sulit. Yang menuju ke sana itu sulit. Ya. Karena kita kan kecenderungannya jadi kayak kalkulator kayak kamus itu ya. Kayak kamus dulu kan ada kamus elektronik. Kita masih kayak kamus elektronik. Kayak gitu. Kalau nggak salah itu dulu merek yang paling itu ingat saya kenapa? Karena kepingin beli itu tapi nggak kebeli Alpaling kalau nggak salah namanya itu. Iya, Alpaling kalkulator. Kalau ke Gramedia itu ya Allah, seumpama aku punya kamus itu ya, gitu. Tapi sekarang ternyata teknologi makin canggih ya. Kamus di handphone kita juga udah banyak gitu. Iya. Baik, gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Dian, Bu Yuni. Yuni jadi ini berdoa Bu Yuni, Bu Sri Lestari, Bu Sri, kemudian Bu Ros yang telah berdiskusi gitu ya. Dengan demikian Bu Sri Lestari tidak perlu meyakinkan kita bahwa pilihannya perjodohan yang beliau tawarkan itu cocok atau tidak karena Bu Nur bisa sampai pada kesimpulan bahwa itu cocok. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya setelah Bu Nur tadi kita tidak punya pilihan lain karena Bu Yuni nanti akan menjadi terakhir kalau bisa. Ada Bu Sri Lestari berikutnya. Ya, berarti yang akan kita bahas berikut ini adalah la yu'maru al-insan illa bima fi taqatihim. Bertukar jadinya. Tadi perjodohan dari Bu Sri Lestari dibahas, dikomentari oleh Bu Nursia. Sekarang perjodohan yang ditawarkan oleh Bu Nursia
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dikomentari oleh Bu Sri Lestari. Silakan Bu Sri Lestari, mulai dari yang sebelah kiri yang berwarna kuning, kemudian nanti ke yang sebelah kanan berwarna putih. Enggak ada. Enggak kepikir. Yuk naruh ini sana. Yuk naruh tidak. Silakan Bu Ros. Sudah lihat sekarang. Pak Guru, kalau saya ngomentarin pilihan saya sendiri boleh Pak Guru? Nah, itu nanti ya kalau namanya mak comblangnya mesti dimenang-menang. Ya udah, oke. Ini ngomentarin saya aja. Posisinya jadi pembela nanti. Iya, jadi bela, jadi benerin ya jodohnya ya. Kalau jadi pembela nanti, kalau menurut Bu Ros, kayaknya nggak cocok deh kalau itu dijodohin. Ini cocok tahu katanya. Cocok tahu kalau jodohin. Silakan Bu Ros. Silakan. Iya. Yang mana nih Pak Guru? Anta Maulana. Allahu Rabbuna, ya, itu baris ketiga. Itu baris ketiga, pasangannya adalah Anta Maulana. Anta Maulana. Baris terakhir. Kemudian berikutnya, baris terakhir yang sebelah kiri, Innallaha ghafurun rahim, itu pasangannya adalah baris keempat di sebelah kanan. Silakan. Iya, ini kalimat yang di sebelah kiri kan Allahu Rabbuna. Ya, apa mananya? Allah Tuhan kami, Allah pelindung kami. Iya. Yang sebelah kanan Anta Maulana, sama artinya engkau pelindung kami. Engkau yang melindungi kami. Mana yang bermakna melindungi? Maulana, Maula. Yang di pelajaran kita sebelumnya Maula itu artinya pelindung. Pelindung. Penolong. Oh, penolong ya, penolong. Iya, Pak Guru. Lupa. Selain penolong apa makna yang kita Selain sudah pelajari? penolong, kekasih ya. Kekasih. Apalagi? Kekasih yang dicintai. Iya. Yang mencintai. Iya, yang... baik. Ada penolong ya. Iya. Ada kasih. Ada lagi enggak? Udah. Penolong, mencintai. Pemimpin ada nggak pemimpin? Iya, ada pemimpin. Ya. Oke, baik. Ada pemimpin. Yang paling cocok di sini dari makna tersebut untuk kaitan Allahu Rabbuna? Engkau penolong kami. Iya, baik. Jadi cocok ya? Usulan dari Bu Yuni cocok. Oke, aman Bu Yuni. Tidak perlu masuk ke pengadilan tahap pertama, udah selesai. Udah ada keputusan. Baik. Yang berikutnya aman tadinya mau dipegang sendiri. Berikutnya, Bu Ros, silakan. Yang sekarang baris terakhir sebelah kiri. Innallaha ghafurur rahim. Oh, innallaha ghafurur rahim. Pasangannya yang la yu'akhiduna Allahu innasina. Iya, sebelah kiri apa? Sebelah kiri sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Yang sebelah kanan la yu'akhiduna Allahu innasina. Artinya Allah tidak yu'akhiduna tidak memberatkan kami, tidak lupa Inasina, jika kami lupa, tidak akan menghukum kami jika kami lupa. Oke. Apa cocok?
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cocok. Di mana itu kecocokannya mana? Kata Ini. kuncinya yang mana? Allah kan Maha Pengampun. Berarti kan itu di sana yang sebelah kanan Allah tidak akan menghukum. Berarti Allah Maha Pengampun. Iya, baik. Oke, cocok. Aman, Budian. Aman, Budian. Oke, berikutnya berarti ini kita beranjak ke yang terakhir tadi ya. Yang terakhir ini adalah supaya saya kurangi garis-garisnya supaya kita bisa fokus mendengarkan bagaimana pendapat dari Bu Sri Lestari terkait dengan pilihan yang ditawarkan oleh Bu Nur ya. Bu Nursia. Silakan Bu Sri Lestari yang sebelah kiri, warna untuk sebelah kiri apa maknanya? Belum ada kesimpulan, Bu. Oke, kalau belum coba kita minta ke Bu Dian, silakan Bu Dian. Yang mana Pak Guru? Ini yang ada baris terakhir ya, ada garis terakhir. La yu'maru insanu illa bima fi taqatihim. Iya, silakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak memberatkan hambanya kecuali keleluasaan. Kita mulai dari sebelah mana, Bu? Ya. Kita mulai dari sebelah mana? Sebelah kanan tadi saya baca, terus sebelah kirinya la yu'maru insan illa bima fi taqatihim. Iya, baik. Silakan, sebelah kirinya dulu. La yu'maru Allah tidak memerintahkan kecuali dengan apa yang dia membuat kesalahannya. Yu'maru saya lupa yu'marunya nih Pak Guru. Iya, oke, bagus. Coba dikenali ya, coba dikenali. Itu 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Amar bukan Pak Guru. Bagus. Kalau Ibu dengar kata amar, apa yang teringat? Perintah. Apa, Bu? Perintah. Iya. Kalau sudah begitu, berarti yu'maru apa maknanya? Allah tidak melarang atau tidak memerintahkan manusia kecuali dia dengan apa yang dia dengan kekeliruannya, dengan kesalahannya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi Ibu sudah menggunakan ciri khusus bahasa Arab yang pertama untuk membantu diri sendiri memahami. Apa tadi? Dengan melihat ciri khusus bahasa Arab yang pertama, kita ya amar ya. Jadi kita punya makna dasar itu. Berarti kita sudah di level 1 itu. Level 1 makna. Ya, coba kemudian kita lanjutkan berikutnya, Budian. Itu bentuk berapa itu? Yu'maru itu. Yu'maru itu ini apa bentuk 2. Bagus. Nah, kalau Ibu sudah menyadari itu bentuk 2, kira-kira maknanya menjadi bagaimana? Akan memerintahkan. Oke, bagus ya. Ibu ketika mengatakan
memerintahkan, ada me dan ada kan. Kira-kira dari mana pemahaman itu ada mekannya? Ini kan ada UA ya, UA tuh di UA. Oke, bagus. Bagus, sudah ada dapat lagi ya. Ada UA dibentuk 2. Apa makna yang teringat? mekan atau pasif. Ini sebuah pilihan apa dua-duanya itu? Mekan dan pasif? Iya, iya, iya. Iya Pak Guru, itu antara 2. Antara 2. Bisa segera dibuat keputusan apakah di situ ada makna mekan atau makna pasif? Mekan Pak Guru. Oke, bagus ya. Coba kita ini ya, kita bandingkan dengan apa yang diingat oleh ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain, apakah yang ibu-ibu ingat sama dengan yang Bu Dian ingat? Beda. Beda. Ini. Kalau Bu Dian, UA di mudhari bentuk 2 kan? UA di mudhari maknanya mekan, ya, ada menandakan itu. Sedangkan kalau menurut ibu-ibu, UA di mudhari menandakan apa? Pasif. 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 Menandakan pasif. Pasif. Oke, baik. Kalau UA itu menandakan pasif dibentuk 2, maka pertanyaan berikutnya, kalau dibentuk 2, tanda dia bermakna mekan apa? UI. Alhamdulillah, ada yang ingat walaupun sing siji nih. UI. Baik ya, itu dia ibu-ibu sekalian. Untuk mudhari, kalau UA, domah awal, fathah sebelum akhir itu penanda pasif. Atau apa istilahnya dulu ibu-ibu sekalian? Istilah apa Pak Guru? Istilahnya untuk mudhari yang pasif dulu. Majhul. Majhul. Iya, majhul. Kalau di madin, majhulnya bagaimana tandanya? Ada hamzah. Bukan. Bukan itu. Kalau di Itu majhul. makan ya. Majhul memekan itu ya. Ya. Kalau di al-madi, majhulnya UI. Iya. Balik. Hamzah mekan. Hamzah mekan terbalik. Masih banyak baju memang perlu makin bersabar tuh mau dipakai baju yang mana itu. Kadang-kadang terbalik bajunya. Lupa. Apalagi kalau kita jarang pakai kan? Apalagi kalau kita jarang pakai ini baju ini. Besok kita pakai seragam putih. Mana dia seragam putihnya? Terakhir kali 5 tahun lalu saya pakai baju putihnya, nyari lagi. Kalau majhul, al-madi cirinya UI. Al-mudhari cirinya UA. Sedangkan yang kita sebut dengan mekan itu, ya, makna mekan itu biasanya di al-madi dicirikan dengan hamzah, sedangkan di al-mudhari dicirikan dengan UI. Nah, ini nih ketukar nih kalau kita jarang-jarang mengingatnya. Iya, UI Pak Guru lupa. Nah, baik. Tapi ya. Itu UI. Nah, kemudian coba Bu Dian, kita lihat ya, lihat pelajaran kita yang sebelumnya. Nih, coba. Yang paling terakhir. Kotala nabi. Kotala nabi. Apa? Ibu boleh ya, lihat pelajaran kita yang kemarin kalau lupa ya. Kotala nabi. Tidak
apa yang Kemarin kita begini cara untuk mengingatkannya. Di masyarakat kita kan ada tokoh ya, ada tokoh masyarakat kan gitu ya, kira-kira itu. Kenapa gitu kira-kira ya? Dia disebut tokoh karena apa gitu? Karena dia mampu atau karena dia lemah? karena mampu. Nah gitu. Jadi tokoh ya gitu, nyambunginnya. Supaya kita jangan kehilangan jejak sama sekali. Ya, tapi kalau lupa juga tokoh masyarakat dengan tokoh tak ya, itu artinya memang harus Iya, diingat-ingat lagi ya. Iya, Pak Guru. Kan bilang dia adalah tokoh masyarakat. Itu artinya dia adalah orang yang dianggap mampu. Ya, mampu jadinya kuat, mampu juga kadang-kadang karena terhormat, mampu juga karena dia dikagumi, didengarkan oleh masyarakat. Itu pengembangan lebih lanjutnya. Oke. Silakan. Apa jadi maknanya? Pasangin punya saya, Bu. Di bawah. Tapi saya Yuk maru, karena yuk marul insanu illa bima fi kota. Tidak diperintahkan kepada manusia al-insan. Manusia tidak diperintahkan kecuali dengan apa yang dia fi qototihim, yang di dalam apa ya? Koto. Dosa, koto itu dosa bukan Pak Guru? Koto. Ingat yang ini belum? Oh, yang tadi tokoh itu ya? Iya. Pemimpin atau yang digugu atau yang dianggap baik. Ya, tapi Ibu lupa pertanyaan awalnya. Apa tadi pertanyaan awalnya? Orang yang di ini Pak, yang dipercaya atau yang dikagumi atau yang Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan saya apa tadi? lupa. Ada ingat nggak? Ya Allah, lupa banget. Iya, baik. Tadi saya mengatakan begini. Ini kan tokoh. Nah, tokoh. Tapi lihat ya huruf-hurufnya ya. Soal bunyi kan. Ya. Bunyi kan penting kan huruf ya. Ada to, ada alif, ada kop, ada ta gitu. Seseorang dianggap tokoh karena mampu, apa karena lemah? Tadi kira-kira begitu pertanyaannya. Karena mampu. Iya, baik. Oke, silakan dimanfaatkan. Apa jadinya? Manusia tidak diperintahkan kecuali dia dengan di dalam kesanggupannya atau kemampuannya. Iya, bagus. Nyaknya dari mana nyaknya? Him mereka ya. Iya, bagus. Bagaimana jadinya? Mereka tidak diperintah, manusia atau mereka tidak diperintahkan kecuali dengan apa yang dia kecuali dengan kemampuan mereka. Iya, coba diulangi. Manusia atau mereka tidak diperintahkan kecuali dengan apa yang kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan. Bagus. Ibu mengatakan manusia atau mereka itu ada pilihan begitu atau apa nggak bisa dibuat langsung keputusannya?
Al-insan itu manusia. Oke, Manusia baik. itu Bagaimana jadinya? manusia tidak diperintahkan kecuali dengan sesuai dengan apa yang kemampuan mereka. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang sebelah kanannya bagaimana? Allah tidak membebani diri kalian kecuali dengan kesanggupannya. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada kaliannya? Yukaliful. Nafsan. Nafsan mananya apa? Diri kalian, diri. Kaliannya dari mana, Bu? Kaliannya? Nafsan, karena ada tanwin. Ibu Pak ilmunya luar biasa. Saya baru ketemu ini. Tanwin bermakna kalian. Pakai yang ilmu di sini aja, Bu. Biar bisa nyambung. Ya. Dari mana kaliannya? Jadi kita ambil jalan ini aja, jalan aman aja. Kalau kita tidak tahu dari mana kaliannya, bukan karena salah ya, bukan karena salah, tapi supaya nanti pemahaman itu memang punya landasan-landasan. Kalau kita tidak tahu, ditunda aja dulu kaliannya gitu. Iya, Pak Guru. Baik. Bagaimana jadinya? Allah tidak membebani diri kecuali dengan kemampuannya. Iya, bagus. Tuh. Yang bermakna diri yang mana? Nafsan. Iya. Tuh. Coba diingat-ingat ya, di pelajaran kita sebelumnya nafsan itu selain bermakna diri apa saja? Saya lupa. Jiwa. Iya, apalagi? Jiwa. Baik, ibu-ibu yang lain pada diskusi kita yang sebelumnya, nafsan itu dalam konteks seperti ini bisa kita maknai apa waktu itu? Seorang. Apa Bu? Seseorang. Iya, baik. Alhamdulillah ada yang ingat. Pada waktu itu kita, memang betul nafsan itu bisa bermakna diri, bisa bermakna jiwa, ya diri sendiri. Jadinya kan, maka dalam bahasa Indonesia kan ada itu nafsi. Nafsi sendiri. Ya, itu kan artinya diri sendiri gitu. Ya, saya hidup diri sendiri. Saya hidup diri sendiri dengan ngurus diri sendiri. Maksudnya saya hidup seorang diri. Jadinya bisa jadi bermakna seorang diri itu bisa disingkat dalam bahasa Indonesia menjadi seseorang gitu. Bagaimana jadinya? Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Iya, bagus. Ibu-ibu sekalian, ini terakhir ya, yang terakhir diskusi kita. Ada nggak yang mengingat pemaknaan lain untuk kata yukallifu selain membebani? Memberatkan. Iya, itu sinonim itu. Membebani, beratkan. Apalagi waktu itu? Ini apa? Beban. Ada ingat? Kesanggupan. Bukan. Beban. Tanggung jawab ya, Mbak. Iya. Bukan tanggung jawab. Kita bisa mengulang lagi ya. Jadi pelajaran sebelumnya yukallif itu bisa kita maknai juga dengan memberi tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu terkadang memang jadi beban bagi siapa? Bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak mau, dan bagi yang tidak tahu bisa jadi. Iya. Ya, tapi bisa jadi terkadang tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang menyenangkan, gitu. Yang menantang. Ya, bisa jadi begitu.
Baik, gimana kesimpulannya Bu Dian? Cocok pilihan dari Bu Nur? Cocok, Bu Guru. Cocok, Bu Guru. Baik. Alhamdulillah. Baik. Mari kita lihat bersama pasangan-pasangan baru. Pasangan-pasangan baru hasil dari perjodohan para mak comblang hebat. Baik, yang pertama itu kita mulai tadi ya, kita mulai seperti yang di booking pertama ya, kita mulai dari pilihan Bu Yuni. Apa? Anta Maulana pasangannya berikutnya la yu'akhidunallahu in nasina. Pasangannya innallaha ghafurur rahim. Kemudian berikutnya wa 'alaiha pasangannya yu'adzibullahu mayyamil sayyi'at. Berikutnya laha ma kasabat yajzillahu mayyamil sholihat. Kemudian yang terakhir tadi ini usulan dari Kallifullahu nafsan illa Jadi ada beberapa kata baru di sini yang kita ulangi ya, kita review lagi, kita perkuat lagi. Pertama tadi kalau dari urutan ini ada yukallifu, selain bermakna membebani, selain bermakna memberatkan, bisa juga bermakna memberi tanggung jawab. Kemudian berikutnya ada nafsan tadi ya, nafsan selain bermakna diri bisa bermakna jiwa ya seseorang. Kemudian berikutnya tadi yuk maru ya, ketemu lagi kita dengan majhul ya, yang majhul. Kemudian berikutnya ada kata tokoh ya, tokoh kemampuan orang mampu, tokoh masyarakat untuk pengikatnya. Berikutnya dilaha dan alaiha. Alhamdulillah tadi kita sudah ini dengan bermodal kemampuan yang kita miliki. Laha ini artinya mendapatkan, berarti ya kalau namanya dapat memiliki, sedangkan alaiha tadi lahir makna baru yaitu memikul akibat, memikul beban akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Ya, yajzi jadi juga tadi ya Bu Dian ya, alhamdulillah tadi Bu Dian bisa mengingat tasrif dasarnya ya, madinnya jaza, mudhari'nya yajzi, masdarnya jaza. Kemudian berikutnya adalah kata yu'akhidhu. Kata yu'akhidhu tadi Bu Ros sempat lupa, tapi begitu ingat ayat jadi ingat. Ya, luar biasa itu bisa mengingatkan kita. Dan yang terakhir ini ya, itu maula. Ada maula bisa bermakna apa saja tadi? Penolong, yang dicintai, bisa bermakna pemimpin. Buros juga punya ide baru tadi, bermakna pelindung. Baik, ibu-ibu ya, sekalian, itu dia pelajaran kita untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan walaupun dia singkat ini, mungkin kalau ibu-ibu belajar di tempat lain, ini hanya 5 menit sudah tuntas. Tapi di kita karena kita ada nostalgianya ya, namanya orang nostalgia itu ya cerita satu jadi panjang ceritanya. Jadi kita sedang sekalian refreshing Pak Guru. Ya lagi refreshing, kita lagi sedang jalan-jalan, padahal mau ke Bandung tapi berhentinya banyak. Nah, kalau luput ke Bandung 3 jam nyampe. Apalagi kalau nyampe. Tapi karena memang banyak tempat yang dikenang, diingat, disamperin, dikunjungi. Jadi alhamdulillah waktu tempuhnya 5 jam. Panjang. Baik. Silakan Ibu Bapak, Ibu-ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan kita bahas sebelum kita selesai belajar untuk sore hari ini. Ada? Ya. Jadi salin Pak Guru. Oke, baik. Jika demikian Ibu-ibu sekalian sudah selayaknya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berpikir, itu luar biasa. Kita masih mencoba bisa ya menghubungkan satu dengan yang lain sampai akhirnya kita ketemu, wah yang pasnya ini, cocoknya ini. Itu adalah nikmat. Memang tidak kelihatan secara fisik, memang tidak kelihatan. Tetapi di dalam diri kita ada saraf-saraf kita yang diaktifkan,
kemudian darah kita mengalir karena kita berpikir, itu kan mendorong mengaktifasi organ-organ kita. Karena itu sudah selayaknya kita syukuri, dan memang tidak ada yang bisa kita ingkari dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita syukuri, mudah-mudahan bisa tercatat menjadi amal solih yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah terang cahaya di dalam perjalanan kita kembali kepadanya. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan untuk kekurangan kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.